تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين sidang jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Setelah kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas nikmat-nikmatnya serta bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para keluarganya dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat kelak, maka saya selaku khatib tidak lupa berwasiat untuk diri saya pribadi dan jemaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti amalun bi ta'atillahi ala nurin minallahi raja'a thawabillah. Kita beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena mengharap pahala dari Allah. Wa tarkun li maksiyatillahi ala nurin minallahi khifata adzabillah. Dan kita meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk dari Allah karena takut terhadap siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat a'azzani Allah wa iyyakum. Sudah sering kita mendengar dan sering kita mendapatkan pengajaran-pengajaran dari para ustadz bahwasanya dosa kesyirikan adalah dosa yang paling berbahaya dan yang paling besarnya dari dosa-dosa besar yang ada. Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan Dia mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besarnya? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau berkata, qala al-isyraku billahi wa uququl walidain, yaitu kesyirikan kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan betapa bahayanya dosa kesyirikan. Akan tetapi masih banyak di sebagian orang yang
dia sudah meyakini bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar dan yang paling berbahaya, dan dia tidak mau berbuat kesyirikan dan tidak suka untuk jatuh ke dalam kesyirikan. Akan tetapi terkadang dia jatuh dalam kesyirikan karena ketidaktahuan dia terhadap apa itu kesyirikan. Ada orang yang sudah tahu bahwa sujud kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Dia menyangka kesyirikan adalah hanya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hanya salat untuk selain Allah, hanya sujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sebagian dosa kesyirikan yang lainnya dia tidak sadar bahwa itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi disebabkan ketidaktahuan dia terhadap apa yang dimaksud dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa definisi dari kesyirikan tersebut, sehingga kita bisa mewaspadai diri kita untuk jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk memahami definisi dari kesyirikan, marilah kita memperhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-94 sampai 98. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana pertengkarannya orang-orang yang penghuni neraka antara yang disembah dan yang menyembah. Semuanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertengkar di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakubukibu fiha hum wal ghawun." Mereka orang-orang yang disembah, mereka dijungkir balik ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersama dengan orang-orang yang tersesat yang menyembah mereka. Wa junudu iblis ajma'un. Demikian pula para tentara-tentaranya iblis semuanya terjungkir ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Dan mereka bertengkar di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala seraya berkata, "Tallahi in kunna lafi dhalalin mubin." Demi Allah, sungguh benar-benar kami di kehidupan dunia dahulunya berada dalam kesesatan yang nyata. Idh nusawwikum bi rabbil alamin. Disebabkan karena kami menyamakan kalian dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari ayat yang mulia ini, para ulama mendefinisikan, mengambil definisi kesyirikan yang diambil dari ayat tersebut, bahwa orang-orang yang menyembah selain Allah dalam neraka, mereka protes kepada yang mereka sembah, yaitu dengan ucapan, kami benar-benar berada dalam kesesatan di kehidupan dunia karena kami menyamakan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga definisi kesyirikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, menyamakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Jadi siapa yang menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dalam perkara apa saja yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, bukan saja dalam perkara ibadah, tetapi semua perkara yang merupakan kekhususan Allah, siapa yang menyamakannya dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah jatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mari kita mengambil beberapa contoh dari kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita.
yang datang keterangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang pertama yaitu at-tiyarah atau at-tatayyur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu adalah kesyirikan, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul. Dan semua dari kita pasti merasakannya, akan tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakalnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap tatayyur atau at-tiyarah adalah kesyirikan. Apa itu tiyarah atau tatayyur? Yaitu merasa sial karena tanda-tanda yang dilihat atau tanda-tanda yang didengar. Seorang merasa ketika dia melihat burung hantu di atas rumahnya, maka dia menisbatkan bahwa ada kesialan yang akan menimpa saya. Jika dia sedang mau melakukan perjalanan, ketika dia melihat burung hantu ada di rumahnya, maka dia merasa sial sehingga dia membatalkan perjalanannya tersebut. Maka itu adalah kesyirikan yang bernama tatayyur. Kenapa hal demikian dinamakan tatayyur? Maka kita hubungkan dengan definisi kesyirikan tadi, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Kita menyamakan selain Allah, yaitu burung hantu tersebut dengan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan Allah, yaitu dalam hal mendatangkan kebaikan atau kesialan. Tidak ada yang mendatangkan kesialan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menyangka, meyakini bahwa cicak yang kita lihat adalah sebab dia adalah yang mendatangkan kesialan bagi kita, sehingga kita tidak jadi melakukan perjalanan atau yang semisalnya, maka kita telah menyamakan benda tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hal mendatangkan kesialan atau mendatangkan manfaat. Oleh karena itu dia disebut kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia meyakini bahwa benda tersebut yang mendatangkan kesialan, maka dia melakukan syirik akbar, keluar dari Islam. Apabila dia meyakini Allah yang mendatangkan kesialannya dengan sebab tanda yang dia lihat, maka dia telah melakukan syirik kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ma'asyiral mu'minin, sidang jamaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian contoh yang kedua dari kesyirikan yang biasa kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, yaitu menangkal dengan cara memakai jimat-jimat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalat syirkun." Sesungguhnya jampi-jampi dengan selain ayat Al-Qur'an dan selain yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadisnya yang sahih, dan juga memakai jimat sebagai penangkal penyakit atau penolak bala, dan juga ilmu pelet adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa memakai jimat itu adalah dianggap oleh kesyirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya kembali ke definisi tadi, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah, menyamakan selain Allah, yaitu benda yang kita pakai sebagai jimat dengan Allah dalam hal menangkal bahaya, dalam hal menangkal penyakit, karena tidak ada yang menyembuhkan, tidak ada yang menolak bala dan menolak penyakit selain Allah Subhanahu wa taala. Jika kita meyakini memakai jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu yang mendatangkan bala, yang menolak bala atau menolak penyakit kita, maka kita telah menyamakan selain Allah dengan Allah
dalam perkara yang merupakan kekhususannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika benda itu yang kita yakini sebagai penolak bala, maka kita telah berbuat kesyirikan akbar. Jika kita meyakini Allah yang menolaknya dengan sebab apa yang kita pakai dari jimat tersebut, maka kita jatuh dalam kesyirikan kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian di antara contoh kesyirikan yaitu bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu orang tua kita, demi ibu kita, demi bapak kita, atau bahkan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka." Siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan syirik? Kembali ke definisi tadi, taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillah. Karena ketika kita bersumpah kepada Allah, bersumpah dengan nama Allah, ketika kita membawa nama Allah dalam sumpah-sumpah kita untuk menguatkan ucapan-ucapan kita, berarti kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, maka dia telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hanya syirik kecil. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kesyirikan, baik yang besar maupun yang kecil. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral mu'minin, sidang jemaah Jumat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian contoh yang keempat dari kesyirikan yang merajalela di masyarakat kita, yaitu mendatangi tukang ramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Siapa yang mendatangi tukang ramal, kemudian dia membenarkan ucapan tukang ramal tersebut, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikafiri oleh dia, yang diturunkan oleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat Al-Qur'an dalam surah An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui di langit, tidak pula di bumi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendatangi tukang ramal kemudian dia membenarkannya, maka dia telah kafir, telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu ayat yang berbunyi, tidak ada yang mengetahui, tidak di langit dan tidak di bumi, perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan syirik mendatangi tukang ramal? Karena dia telah menyamakan tukang ramal tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara mengetahui perkara gaib, baik perkara gaibnya yang telah berlalu maupun perkara gaib yang akan datang. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari jatuh dalam kesyirikan. Ingatlah
ancaman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan untuknya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Marilah kita bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wardallahumma 'anis sahabati ajma'in wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika wa ihsanik ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi sabilika fi Filistin wa fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara dinak wa kitabak wa sunnata nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah awwalahu wa akhirah sirrahu wa alanah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.